Terus mungkin tambahnya ini ya, kalau capek ya mampir ke rest area. Pokoknya kalau saya dulu sudah kerasa ngantuk walaupun dikit. Iya. Saya lebih baik ke rest area dulu. Ke rest area ya. Walaupun hanya sedikit, masih tahan, udah gak usah dipaksain deh. Saya dulu pernah kejadian kayak gitu, masih tahan nih, ternyata hilang saya waktu zaman SMA waktu nyetir itu. Hilang gimana? Ya maksudnya langsung hilang tidur. Oh iya. Bangun-bangun udah nabrak. Dari sana saya belajar mau ngantuk sedikit pun sudah kerasa, lebih baik istirahatkan saja. Nah, belajarlah dari Kasat Lantas Polres Madiun. Seorang Kasat Lantasnya dulu pernah kecelakaan juga. Dan ini bisa menjadi pelajaran juga buat masyarakat. Selamat datang di Radar Madiun Podcast, Kasat Lantas Polres Madiun. AKP Firman Widya Putra. Terima kasih Mas Tori. Tos dulu dong Dan asik. Masih muda banget loh ya. Lebih tua Mas Tori, lebih muda Mas Tori lah. Enggak kayaknya. Tapi tetap muda, jiwanya tetap muda ya. Dan pastinya terima kasih, saya manggilnya Dan aja ya, komandan gitu. Mas aja nggak apa-apa, enak. Serius? Ini serius. Mas Firman biar gitu lebih ya? santai, oh gitu, yaudah deh Mas Firman berarti ya. Ya. Oke Mas Firman, Kasat Lantas Polres Madiun yang akhirnya main-main ke kantor kita Jawa Pos Radar Madiun untuk bisa podcast bareng sama kita. Dan pastinya satu hal yang cukup menarik bahwa kita mengundang Mas Firman ini sebagai Kasat Lantas Polres Madiun dalam rangka, ya kita sebentar lagi mau menjelang hari kemenangan ya kan? Ya, Lebaran. Dan ini merupakan satu hal yang ditunggu-tunggu oleh jutaan umat muslim juga di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Setelah 2 tahun ya Mas Firman ya, 2 tahun dihantam pandemi. Bahkan sebenarnya sampai sekarang pun pandemi masih sebenarnya. Covidnya masih ada. Tapi ada satu kabar yang mungkin bukan cukup lagi tapi sangat menyenangkan dari RI1, dari Bapak Presiden kita Joko Widodo, bahwasanya oke nih akhirnya masyarakat dibolehin mudik. Nah itu dia. Setelah 2 tahun loh Mas. Setelah 2 tahun ya. Ya pada akhirnya kita kayaknya emang dipaksa untuk bisa beradaptasi sama keadaan gitu ya Mas Firman. Iya gak sih? Kita manusia ini harus bisa berevolusi dengan keadaan sekitar. Betul. Sebelum kita menginjak ke permasalahan mungkin lebih spesifik tentang lalu lintas, dan juga mungkin yang paling utama adalah kita akan membahas tentang arus mudik ya sebenarnya ya. Mungkin saya pengen tahu juga dari Mas Firman ya, komandan. Ini Mas Firman sendiri ngelihat peraturan yang sudah mungkin mulai dilonggarkan, apalagi dari presiden kita juga sudah oke lah, boleh lah mudik gitu. Perasaannya gimana sih? Seneng atau mungkin ada perasaan khawatir juga sebagai Kasat Lantas gitu? Kalau kami sebagai petugas kepolisian negara Republik Indonesia, tentunya apa saja yang diberitakan dari pimpinan tertinggi kita, khususnya Pak Presiden, pasti kita support penuh. Jadi tidak ada kekhawatiran atau apa, tidak ada. Intinya memang apabila diizinkan untuk dilaksanakan mudik pada tahun ini, kami siap untuk mengamankan dari Polres Madiun. Oke ya, pastinya ada perasaan senang juga karena mungkin udah kangen juga ya, pengen merasakan vibes atau suasana Lebaran yang setelah sekian lama kayaknya krik-krik gak jelas kan. 2019 mungkin terakhir keadaan normal kita rasakan, terus 2020, 2021 dihantam pandemi, dan 2022 pandemi masih, tapi ya pada akhirnya kita bisa mudik lagi ke kampung halaman gitu ya. Well, by the way, melihat keputusan yang akhirnya diumumkan ke masyarakat luas oleh pemerintah pusat ya, khususnya dari Bapak Presiden sendiri. Kalau untuk mudik 2022 ini proses atau strategi pengamanannya dari Polres Madiun sendiri seperti apa? Baik, jadi kami jelaskan dulu seperti yang diprediksi awal, di berita-berita kan sudah sering digaungkan. Betul. Kurang lebih ada 85 juta penduduk dari arah barat akan mengarah ke arah timur. Yang tentunya mungkin nanti terpecah-pecah juga. Di Jawa Tengah nanti mungkin ada yang sudah menyebar. Betul. Tapi kemarin pun dari hasil rakor di tingkat provinsi,
kurang lebih diprediksi yang masuk Jawa Timur masih ada 16 juta lagi. Wow. Karena mungkin ini ya kota besar yang mungkin pusatnya Jakarta, semua orang kayaknya. Jawa Timur kan punya Surabaya juga. Sebenarnya. Tapi mungkin lebih banyak orang yang mengadu nasib ke Jakarta gitu ya. Terus akhirnya pulang ke kampung Jawa Tengah atau Jawa Timur kurang lebih kayak gitu. Iya. Jadi dari ada kemungkinan 16 penduduk yang akan bermigrasi ke arah Jawa Timur, tentunya kita harus menyiapkan CB-CB atau cara-cara bertindak yang dapat mengamankan baik dari keselamatan berlalu lintasnya maupun juga kelancaran dalam nanti mereka menjalankan mengamankan kegiatan lebaran yang dilaksanakan oleh masyarakat ini. Untuk Satlantas sendiri saat ini sudah mendirikan kurang lebih 7 pospam, 1 posyan, 1 pos terpadu, berarti total ada 9 pos. Untuk titik-titiknya mungkin yang paling penting saja saya jabarkan. Pos terpadunya itu ada di exit tol Dumpil, yang kalau keluar tol ada di sebelah kiri. Sedikit jelasin juga nih bedanya pospam, posyan sama pos terpadu. Pos terpadu apa tuh? Kalau pos pelayanan itu di sana ada beberapa fasilitas yang seperti ruang kesehatan, terus juga kami mungkin buat menghibur sedikit para pemudik, walaupun mungkin di sana jatuhnya udah nggak ada karena seorang rata-rata lewat tol ya, tapi tetap kami siapkan rest area sedikit-sedikit, kursi pijet kecil-kecilan seperti itu ya. Siapa tahu mau santai di sana kami siapkan. Terus juga nanti ada gerai vaksin untuk di posyan. Ada gerai vaksin karena mengingat petunjuk dari pemerintah bahwa vaksin booster ini tetap harus kita galakan dan Polri dan TNI kan sampai selama ini pun terus tetap mengejar vaksin booster ini. Makanya untuk meningkatkan itu di pos pelayanan yang ada di Taman Asti ini tetap kita lakukan didirikan gerai vaksin. Kemudian untuk pos terpadu sendiri adalah pos yang terpadu digabungkan di sana, nanti pelaksanaan tugasnya ada dari Dishub, dari tentara, dari polisi, bahkan dari Pam Swakarsa seperti AK Bayangkara pun ada di sana nanti. Dan di sana pun sama kurang lebih, tapi lebih besar, posnya kan lebih besar. Di sana pun sama kita dirikan gerai vaksin. Jadi gerai vaksin itu nanti ada 2, di pos terpadu Dumpil sama di pos pelayanan Taman Asti. Untuk pelayanan vaksin. Kemudian kalau pos PAM itu hanya sifatnya untuk menjaga keamanan sekitar wilayah yang akan dilalui, jadi harus menjadi jalur arus mudik. Contoh seperti dari mulai jalur Ngelames, Kaibon sampai ke Melilir. Nah, di sana ada 1 pos Umbul. Kemudian ke arah Saradan sana di sana ada pos Nampung. Jadi kurang lebih seperti itu bedanya, Pak. Jadi memang ada beberapa level dari pos-pos itu yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh para pemudik untuk bisa mampir juga karena mungkin dari teman-teman juga kalau misalnya melakukan perjalanan yang cukup jauh, apalagi misalnya dari Jakarta ke Madiun ataupun mungkin dari Surabaya ke Madiun, mungkin dari arah utara kayak gitu-gitu, bisa mampir juga ke pos-pos yang sudah disiapkan oleh pihak Polres Madiun juga. Bahkan ada sedikit pelayanan kursi pijat juga supaya lebih rileks dalam berkendara dan lain-lain gitu ya. Nah, pos-pos itu disiapkan sejak kapan dong, Mas Bro? Saat ini sudah proses pembangunan. Kemungkinan tanggal 23 atau 24 sudah siap digunakan. Sebenarnya untuk operasi ketupat sendiri pun baru dilaksanakan nanti tanggal 28. Tapi untuk kegiatan dari kebijakan yang diambil dari Kepolisian Republik Indonesia mengingat diprediksi hari ini per malam ini sudah ada orang bergerak mudik dari Jakarta. Jadi kemarin gelar pasukannya dimajukan ke tanggal 22 ini tadi. Tadi pagi ini kita baru gelar pasukan. Ya, harusnya awalnya di tanggal 28 dimajukan ke tanggal 22. Apalagi kemarin sampai ada himbauan juga ya semacam himbauan dari Presiden Jokowi bahwasanya untuk mengantisipasi pergerakan jutaan orang yang bergerak dari kota besar ke daerah-daerah ini ada ya saran gitu dari Pak Presiden untuk bisa lebih awal mudiknya katanya. Betul. Bagaimana memprediksi pergerakan jutaan orang manusia ini yang gini, Mas Firman? Ada yang pengen mudiknya pengen awal nih, atau mudiknya pengen agak mepet-mepet Lebaran. Kan kadang ketika sudah ada himbauan seperti itu, ya udah berarti semuanya
mudik di awal. Mudik di awal sama aja dong macetnya gitu. Maka dari itu kalau polisi kita tidak melihat yang mana yang bakal beneran mudiknya paling yang penting pada saat dari statement dari pimpinan atau dari kepala negara sudah menyatakan boleh dimudik lebih mendahului. Ya sudah, berarti kita lebih harus antisipasi lebih awalnya lagi. Kalau mungkin diprediksinya besok nih, otomatis kita nggak ngeliat bakal kapan nih bakal ramai. Kita kalau polisi dari awal kita udah antisipasi. Mau besok ramai atau enggak tetap kita jaga dari sekarang. Oke. Tapi untuk prediksi lah dari teman-teman di Polres Madiun sendiri, ada tanggal yang mungkin berpotensi ini menjadi puncak arus mudik nggak? Kalau ini kan tanggal 22 nih kebetulan 22. Ya. Kalau dari kami sendiri dari pengalaman sebelum pandemi ya di masing-masing wilayah hampir semirip sih. Rata-rata H-3 H-2 menjelang Lebaran itulah titik-titik puncaknya. Oke. Karena pada hari Lebaran itu biasanya masyarakat sudah sampai di tempatnya masing-masing sehingga terjadi sedikit penurunan. Bukannya hilang ya. Tetap ada lonjakan arus tapi rata-rata sudah banyak yang tiba di tujuannya masing-masing. Makanya biasanya ramai itu H-3 H-2. H-3 H-2. H-1 itu bisa jadi paling puncaknya. Nanti hari H-nya itu biasanya mulai agak melandai. Ya. Berarti bahkan di hari H Lebaran pun sebenarnya masih ada kemungkinan untuk kita tidak bisa memprediksi. Jadi yang kita bicarakan adalah isi kepala kurang lebih 85 juta orang yang berbeda-beda. Betul. Karena setiap kebiasaan ini pada akhirnya balik lagi ke habit atau kebiasaan masing-masing masyarakat yang kan ada kan beberapa yang setiap tahun tuh dia mudiknya tuh selalu seminggu sebelum Lebaran atau bahkan ada yang di hari H Lebaran mungkin setelah sholat itu baru mudik pulang itu ada gitu ya karena mungkin dia kebiasaannya setiap tahun seperti itu kayak makanya gitu. Tidak bisa diprediksi. Ya. Oke. Mas Firman sebagai Kasat Lantas Polres Madiun ini menjabat berarti berapa tahun? Kurang lebih saya dari September kemarin baru 7 bulan. Baru 7 bulan ya. Sebelumnya kami Kapolsek di Sampang di Kecamatan Robata. Oke, berarti ini benar-benar menjadi challenge baru juga dari Mas Firman juga untuk bisa mengantisipasi mudik, apalagi ini kan hubungannya sama lalu lintas juga ya kan. Betul. Apalagi ini juga sudah mulai dibolehkan dan benar-benar melakukan persiapan-persiapan tertentu untuk bisa mengamankan proses pulang kampung atau mudik di 2022 ini yang akhirnya dibolehin gitu. Nah, kalau ngomongin titik-titik rawan macet. Yang pasti ya Mas, kalau titik rawan macet nih sekarang kalau dulu kan Saradan Caruban sebelum ada tol. As always ya itu ya. Sebelum ada tol. Begitu tol kemarin sudah jadi, saya dapat informasi 2019 itu tol sudah ada. Itu berkurang bahkan hampir tidak ada kemacetan di Saradan di Caruban. Pindahnya macetnya itu dari mulai exit tol Dumpil sampai ke arah Ngelames. Oh, sepanjang itu yang perlu diperhatikan. Itu pun juga yang menjadi atensi kami. Jadi ada beberapa strategi yang kami terapkan mulai dari pengalihan arus apabila nanti ternyata terjadi kepadatan penumpukan dari sepanjang Ngelames sampai ke exit tol Dumpil crowded. Nah, kita akan melakukan pengalihan arus itu baik dari sisi bagian jalan sebelah barat dari baratnya Ngelames. Itu dari mulai Gunung Soreng itu Gajah Soreng ya. Sampai ke nanti terus ke melintasi Pos Bagi, nanti ketemu lagi di perempatan Dumpil, belok kanan perempatan Dumpil. Nah, kalau yang dari Kebon Sari nanti misalnya dari Dumpil macet, kita bisa dilempar ke Balirjo, ke Balirjo. Nanti di Puskesmas Balirjo itu nanti dia bisa belok ke kanan mengarah ke jalan kecil yang nanti tembusnya di samping rel kereta di samping sebelum Sun City itu loh Mas. Oh di Sukosari. Sukosari ya. Sukosari ya. Mohon maaf saya kurang hafal daerah kota soalnya. Orang Bandung soalnya. Tapi itu nanti exitnya nyampainya di sana buat memecah arus saja kalau memang terjadi penumpukan. Apalagi di Sukosari itu terkenal banget dia jalannya kan agak kecil gitu ya. Sementara volume kendaraan udah mulai gila tuh di situ. Bahkan di beberapa tahun ke belakang sering banget di situ macet banget. Gitu ya. Apalagi ada perlintasan kereta api juga. Nah itu mungkin yang dari sisi utara kali ya. Kalau selatan, kalau Sukosari itu kan masuknya wilayah kota. Jadi kami otomatis sebelum memindahkan itu ke wilayah mengalihkan arus ke arah kota itu kita tetap koordinasi dulu dengan jajaran lantas kota. Polres Madiun Kota pasti kita hubungi dulu gimana keadaan Sukosari, kalau memungkinkan kita lempar ke sana. Karena kami pun dapat informasi di kota pun nanti kalau crowded semua jalur yang dari utara itu yang masuk dari Ngelames dimasukkan ke semua ke jalur yang sebelah kanan, enggak lampu merah enggak ke kiri tapi ke kanan semua.
ditarik semua. Ke ring road. Masuk ke ring, bukan ke ring road, yang ke arah selatan. Oh iya. Kan berarti kan bagi dua tuh dari ke kiri. Ya kiri kan ngarah terminal, ini kita ke kanan itu mau ditarik semua, termasuk nanti pas arus baliknya itu pun mau ditarik semua. Oke. Tapi itu semua by coordination, nggak cuma kita sepihak langsung nanti malah kredit semuanya. Dan pastinya sinergi dengan Polres Madiun Kota juga tetap dilakukan gitu ya. Karena kita sama-sama titik pecahnya orang dari Dumpil mau ke Ponorogo, mau ke Trenggalek, semua ngumpul di sana semua. Betul. Dan ya kalau kita ngelihat akan se-crowded apa Madiun, pastinya akan sangat crowded karena kalau teman-teman ngelihat ke belakang ya, biasanya kalau lebaran tuh Jakarta, Surabaya, Jogja, kota-kota besar tuh sepi. Tapi kota-kota kecil, kota-kota di daerah-daerah tuh malah yang rame banget. Dan itu kelihatan banget bahwasanya sebenarnya di kota-kota besar tuh banyak perantau gitu loh ya. Malah justru Madiun ini puncak ramaiannya tuh tahun baru pastilah ya, dan 2 lebaran itu lebih gila lagi karena orang-orang yang mengadu nasib ke luar kota, ke kota besar yang kerja di luar kota akhirnya pulang semua. Betul, pasti. Itu malah di Jakarta sepi nanti biasanya, kalau bahkan beberapa kali lebaran tuh Jakarta bisa buat sepak bola jalan. Tapi di Madiun Bandung kota kelahiran saya pun seperti itu. Gitu juga karena kota besar gitu ya. Kota besar benar-benar sepi mati, tapi kecil-kecil malah ramai. Betul sekali, dan ini menjadi tantangan juga untuk kawan-kawan di Polres Madiun juga, khususnya untuk pengalihan lalu lintas supaya benar-benar bisa memberikan solusi yang terbaik supaya kemacetan ini bisa diminimalisir lah ya. Selain itu juga, selain pengalihan arus, kami juga mengadakan rekayasa jalan. Contohnya jadi sepanjang jalur Nglames sampai ke Dumpil itu kan panjang tuh. Ya, panjang. Kurang lebih panjang. Tapi kita mencari titik-titik yang dimana banyak terjadi crossing. Crossing itu adalah kendaraan melintang, entah dia mau masuk ke Indomaret atau dia dari jalur berlawanan mau masuk ke ke pom bensin segala macam. Itu sebenarnya rawan membuat kemacetan, penumpukan juga. Itu untuk mengantisipasi itu kita melaksanakan memasang barrier nanti di sepanjang tengah jalur, median jalan. Kita kasih tali untuk membatasi, tapi itu pun hanya jam-jam apabila crowded. Karena kalau sudah crowded baru kita laksanakan dulu. Tapi kalau ternyata longgar, nggak ada masalah, kita tarik lagi. Itu semuanya baik insidental lah sifatnya. Nah itu tadi kan ada strategi pengalihan mungkin lalu lintas dari sisi utara mungkin ya, dari Nglames, kemudian tol Dumpil sampai Nglames, dan akhirnya bisa masuk ke Kota Madiun dan lain-lain. Kalau dari sisi selatan mungkin, timur, barat? Selatan itu nanti bisa, kalau dimulainya nanti kalau dari Gerbang Kaibon, kalau tahu sebenarnya. Itu Gerbang Kaibon nanti masuk. Perempatan pertama itu belok kiri, nanti keluarnya itu kurang lebih di Sangin. Nanti kita kemarin sudah simulasikan, sebenarnya sudah kami simulasikan. Jadi di titik-titik yang tadi saya sebutkan itu sudah ada petunjuk arah. Kayak contoh mau ke Madiun Kota, nanti sudah ada petunjuknya. Belok kiri, belok kanan sudah. Jadi masyarakat tinggal mengikuti. Ada directionsnya sudah ada. Sama termasuk di jalur selatan, dari yang mulai di jalur Kaibon sampai dengan jalur tikungan Sareng itu sampai ke arah Melilir pun ada. Tetap akan ada petunjuk lah ya, dan akan dikerahkan para petugas juga yang akan membantu para pemudik gitu ya. Betul. Itu dari selatan. Kemudian dari barat. Nah, kalau selatan dari utara kan mungkin dari Surabaya, dari ya mungkin kota-kota yang di sebelah timur, mungkin Surabaya, mungkin bisa aja Malang. Terus selatan tadi mungkin dari Pacitan atau Ponorogo. Barat ini kayaknya cukup bahaya juga, karena barat Solo, mungkin dari Jakarta akhirnya bisa mungkin lewatnya di Jiwan situ bisa Jiwan. Itu gimana? Sebenarnya kalau Jiwan sekarang itu sudah masuk wilayahnya Polres Madiun Kota. Ya, emang kalau administrasi kan kabupaten, tapi wilayah hukum itu sekarang yang menangani wilayah kota. Jadi mungkin bisa lebih CB-nya bisa lebih ditanyakan ke Polres Madiun Kota nanti. Gitu. Berarti yang sebelah barat memang udah masuk ke wilayah kota. Mungkin banyak yang belum tahu juga. Tapi semuanya sekarang Jiwan, Sawan itu udah masuk kota semua. Kalau timur?
Timur ya Kare Demangan Semarang itu masih masuk wilayah kita. Masih masuk. Nah, itu tapi jarang sekali karena sudah ada tol sekarang. Orang banyak mau milih exitnya di tol. Betul, apalagi kan di situ mungkin ada pegunungan juga, jadi kayaknya orang-orang nggak jalur alternatifnya terlalu ekstrim kalau saya pernah nyoba naik bis lewat sana, ngeri sekali. Dan kayaknya emang lebih cepat lewat tol sih sekarang ya. Betul ya. Oke. Dengan beberapa kemungkinan terjadinya kemacetan di beberapa titik seperti itu, pastinya ada strategi juga untuk bisa mengerahkan petugas dari Polres Madiun. Berapa banyak, berapa ribu atau berapa ratus dari gelar pasukan yang tadi kita laksanakan itu kurang lebih ada dari personil Polres atau kepolisian ada 374 itu gabungan Brimob dengan Polres. Sedangkan dari instansi lain kalau digabungkan kurang lebih ada 200 lagi, sisanya itu baik itu dari BPBD, TNI, terus kemudian dari Disub, semua tadi baru kita melaksanakan gelar pasukan. Jadi kurang lebih ada sekitar 500 sampai 600 personil yang diturunkan. Total ya? Total. Belum dengan nanti kekuatan yang on call standby di Polsek maupun di Polres yang siaga. Oke, 500 sampai 600 personil itu yang disebar berarti? Yang disebar ke beberapa kita punya titik. Peleton siaga yang standby sewaktu-waktu dibutuhkan. Contoh seperti kami di Lantas ini kan ada Satgas Kamsel Tipcar Lantas. Itu kita masukkan ke sifat preventifnya di mana nanti ada kemacetan. Kita memang mungkin standby-nya di pos masing, enggak di pos-pos PAM, tapi pada saat ada kemacetan di mana kita langsung turun semua. Langsung ke titik kemacetan itu kita urai sampai benar-benar steril baru kita kembali. Oke, berhubung tadi juga baru saja menggelar apel gelar pasukan ya berarti pasukan, ya tadi betul. Hasil-hasil apa yang akhirnya disepakati bersama? Disepakati ya tadi masalah koordinasi antar instansi terkait. Pak Bupati sendiri tadi yang langsung memimpin apelnya, disampaikan Pak Ahmad Dawami disampaikan bahwa tolong dibantu support betul untuk kegiatan operasi ketupat ini. Contoh dari mulai tadi masalah vaksin, tolong dari Dinkes pun diminta perhatiannya, tolong disiapkan vaksinnya agar nanti tidak ada permasalahan pada saat kita melaksanakan kegiatan vaksinasi di pos-pos PAM. Kemudian juga saya juga tadi sempat koordinasi dengan JNK dan PJR Polda apabila takutnya kita khawatirkan kreditnya benar-benar luar biasa, kita kan nggak tahu ini mudik pertama setelah 2 tahun. Betul. Saya selalu mengambil kemungkinan yang terburuk. Kalau perlu nanti rekayasa arus lalu lintas itu bukan hanya di exit tol Dumpil. Kalau perlu nanti dari dalam tolnya itu sudah, kalau emang Dumpil sudah kredit, kita bisa minta tutup biar keluarnya ke exit tol Kerapia saja dulu. Biar roda tetap berputar. Saya khawatir apa kalau sudah ngunci. Kejadian dulu di mana? Cipali itu. Awal-awal tol belum jadi sampai ke Jawa Timur. Benar. Itu antisipasinya aja. Betul. Karena ya itu tadi ya, balik lagi 2 tahun masyarakat tuh kayak ada rasa ini ya Mas Firman, kayak kangen banget. Mungkin bisa aja lah teman-teman ini pulang kapanpun gitu ya, tapi di momen lebaran ini beda suasana. Vibes-nya kan beda ya, vibes-nya beda. Bisa merasakan pulang kampung, pengen ngasih THR sama ponakan-ponakan itu gitu. Dia 2 tahun gak bisa kayak gitu. Ya pada akhirnya ada kemungkinan ini nanti akan cukup ekstrim gak sih? Kalau ekstrim sih saya rasa enggak ya, karena sudah terpecah. Mau bagaimanapun kita sudah terpecah di Jawa Tengah. Kalau dulu kan yang Jawa Tengah kejadiannya seperti itu karena memang dulu belum nyampe ke Jawa Timur. Iya. Emang yang masuk sana tuh orang-orang mau satu titik ke Jawa Tengah. Kalau sekarang kan kita sudah terpecah di Jawa Tengah, insya Allah di sini enggak. Cuma kita enggak mau ambil risiko juga. Kemungkinan terburuk kita tetap persiapkan. Oke. Jadi saya koordinasi dengan PJR Polda Tol semuanya, kalau memang itu nanti exit tol kalau perlu yang exit ke Madiun itu dibuka 4 pintu atau 5 pintu sekalian, yang masuk ke dalam hanya cukup 1 pintu pada saat arus mengarah ke arah timur ya. Tapi pada arus balik mungkin sebaliknya nanti. Yang masuk ke exit masuk ke tol Dumpil itu hanya 4 atau 5 pintu, yang keluarnya yang 1 pintu. Ya nanti itu kita melihat situasi kondisi di lapangan pada saat sana. Tetap kondisional ya nanti ya. Mas Firman, satu hal yang mungkin kemarin sempat ditanyain sama beberapa masyarakat juga terkait vaksinasi. Kemarin kan ada yang bilang bahwasanya yang boleh mudik adalah yang sudah booster atau vaksin 3 gitu ya. Yang vaksin 2 kali boleh, tapi harus antigen lagi ya, harus tes lagi gitu. Antigen. Kalau dari mungkin itu yang lebih
tahu detailnya tetap Satgas ya. Satgas dari Dinkes. Tapi mungkin dari teman-teman Polres Madiun sendiri ada informasi yang bisa disampaikan ke masyarakat nggak terkait hal itu? Jadi terkait masalah nanti mudik yaitu tadi tujuan didirikannya pos PAM terpadu dan posyan itu salah satu di sana nanti ada tes rapid antigen gratis karena kita juga dari kesehatan Polres ada di sana dengan kesehatan dari Dinkes juga ada di sana dan di sana pun disediakan vaksin booster. Oke. Jadi yang berapa dosis? Ya seadanya, kami belum berkoordinasi sama Dinkes tapi yang pasti banyak lah. Cukup selama masyarakat mudik mau mampir ke sana kita masih bisa mencukupi. Di sana nanti yang belum vaksin booster monggo silakan kita sediakan ya. Jadi jangan takut pulang, nanti tinggal cari pos polisi disiapkan kedai vaksin di sana. Dan ini saya rasa bukan hanya di Polda Jawa Timur saja, di Polda Jawa Tengah dan dari Jawa Barat pun sudah ada pos-pos PAM yang mendirikan kedai vaksinnya juga. Oke, berarti ini merupakan salah satu wujud partisipasi Polri juga. Oke, jadi ini merupakan salah satu wujud juga berakang juga kan. Bahkan ada ya 2 orang meninggal ya waktu itu ya. Nah, itu mungkin bisa jadi awareness juga untuk teman-teman yang akan melakukan mudik, apalagi mudiknya nggak cuman 2-4 jam tapi mungkin sampai 10 jam, 12 jam yang teman-teman mungkin di tol yang berkendara terus kayak gitu-gitu mungkin ya. Dan kayaknya waktu-waktu seperti itu bisa dimanfaatkan juga untuk istirahat lah ya. Jangan dipaksain untuk terus berkendara kayak gitu-gitu. Terus tadi kalau titik rawan kecelakaan sering terjadi di titik-titik di utara ya. Di mana tadi? Saradan sama itu kalau jalur arteri, tapi kalau di tol itu tidak bisa diprediksi, memang banyak, hampir bisa setiap hari ada kejadian kecelakaan. Cuma yang kemarin saya perhatikan meningkatnya itu adalah dari tabrak belakang itu sering sekali. Di tol ya, apalagi di tol kan kayaknya kecepatannya ya minimal kan 100 gitu ya, bahkan bisa lebih. Sebenarnya harusnya maksimal 100 aturannya. Oh iya. Maksimal kecepatan 100. Harusnya di bawahnya itu. Nah, ini berarti ada beberapa mungkin misinformasi ya. Beberapa orang tuh bilang saya di tol tuh minimal 100 gitu ya. 100 biar gak ngantuk mungkin maksudnya. Padahal sebenarnya ya maksimal. Kan ada di pelang pengumuman tol itu kecepatan maksimal 100 km per jam. 100 km per jam. Kalau di jalan biasa, bukan jalan tol biasa, kecepatan maksimal 80 km per jam. Oke. Dan juga di tol sekarang masyarakat harus lebih berhati-hati. Ingat banyak kamera etele juga di sana. Ya, betul. Kecepatan yang di atas 100 ya pasti otomatis bakal tertangkap oleh kamera. Betul. Dan suratnya tinggal ditunggu aja. Ya. Sekarang tuh udah canggih banget ya kalau kalian mungkin melanggar beberapa hal di jalan. Kalian pikir kalian aman? Oh, tentu tidak. Tentu saja tidak, dan ditunggu saja suratnya gitu ya. Kalau di jalan di utara tadi faktornya, kalau di jalan arteri ya, bukan di jalan tol. Itu kalau di Saradan tuh yang bikin sering kecelakaan tuh apa sih, Mas Firman? Apakah kontur jalannya? Kontur jalan juga berpengaruh. Terus kemudian juga sepinya jalan, karena dulu itu daerah ramai. Sekarang itu jadi daerah sepi. Hanya ramai jam-jam tertentu saja. Biasanya jam-jam terkeluar itu baru ramai. Nah, kadang penerangannya masih cukup minim di wilayah Saradan sana. Ya, coba lewat sana di atas jam 6 malam. Ya. Jam 6 maghrib udah kayak mati lampu. Iya, dan isinya kendaraan-kendaraan gede ya. Masih kami pun gitu. Tidak lupa, kami koordinasi juga dengan forum lalu lintas angkutan jalan, kan kami setiap 3 bulan 4 bulan sekali melakukan rapat forum. Kami juga selalu mengingatkan di sana, Pak, tolong titik-titik ini masih kekurangan penerangan jalan umum atau PJU. Itu pasti kami sampaikan kepada instansi-instansi yang mumpuni di bidangnya seperti itu. Oke. Informasi lagi mungkin buat masyarakat yang belum vaksin tapi tetap pengen melakukan mudik. Mungkin ada apa ya, semacam efek nanti ketika ketahuan ada masyarakat yang melakukan mudik, bahkan mungkin kalau belum vaksin sama sekali akan dilakukan tindakan seperti apa, ketika nanti vaksinnya baru sekali akan seperti apa, kemudian baru 2 kali seperti apa Mas? Nanti yang pasti sesuai petunjukan kami menyiapkan juga rapid antigen. Kalau dari kami sendiri, kalau dari pos kepolisian yang nanti menemukan mungkin belum divaksin atau nanti kalau positif otomatis nanti kita segera limpahkan ke Dinkes. Pasti. Tapi kalau dicek ternyata memang belum vaksinnya belum 2 kali belum sampai vaksin booster ya kita siapkan di sana, nggak ada masalah. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kan ada kan beberapa masyarakat yang bahkan sampai sekarang belum vaksin kayak gitu-gitu dan ketahuan
apakah disuruh putar balik kah atau mungkin ada beberapa? Sejauh ini belum ada petunjuk untuk melakukan sampai tindakan seperti itu. Kita pun masih menunggu ujuk rah dari atas, tapi yang pasti apabila masyarakat mau pasti kita siapkan vaksin di sana. Jadi nggak ada istilah kita nggak mempersulit masyarakat untuk melaksanakan mudik. Kita siap mengamankan dan melayani masyarakat. Oke, tapi pemeriksaannya sendiri memang tetap ketat ya dalam arti progres vaksin di masyarakat ini ya. Apakah nanti ketika misalnya ada titik-titik yang mungkin ada pemeriksaan tertentu, vaksin ini tetap akan diperiksa secara eksplisit gitu? Mungkin lebih jatuhnya kalau di tempat-tempat keramaian, contoh tempat wisata. Pada saat Lebaran itu. Oh iya benar. Di sana juga kita akan menempatkan anggota, pasti ya kita melakukan kegiatan pengamanan dan pengecekan di sana juga. Tapi tentunya kalau masalah vaksin dan rapid ini kan yang dikedepankan adalah Satgas Covid maupun juga dari Dinkes. Kita sifatnya hanya mendampingi dan membantu di sana saja. Oke. Nah, itu dia ya teman-teman Jawa Radar Madiun. Jadi untuk mudik tahun ini memang sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas yang nantinya akan ditambah, yang nantinya juga akan disediakan oleh pihak Polres Madiun khususnya, yang berkoordinasi dan juga bersinergi dengan TNI, kemudian Dinas Kesehatan, kemudian dari pemerintah daerah sendiri, Kabupaten Madiun, itu juga sudah saling berkoordinasi. Kebetulan tadi pagi juga sudah melakukan apel gelar pasukan untuk mempersiapkan operasi ketupat 2022, dan ada beberapa hal yang tetap harus teman-teman catat ya, termasuk titik-titik rawan kecelakaan tadi di mana aja, terus mungkin ada beberapa pengalihan lalu lintas yang mungkin bisa teman-teman catat di mana aja, dan semoga tidak terjebak macet ya, apalagi itu yang paling utama. Ya, dengan pergerakan 85 juta orang yang kangen mudik ini kayaknya harus diantisipasi banget. Betul. Nah, mungkin terakhir Mas Firman sebagai saya dari tadi tuh sebenarnya manggil Mas tuh agak gak enak loh. Gak apa-apa. Komandan. Mas Firman sebagai Kasat Lantas Polres Madiun, sekali lagi mungkin untuk menghadapi mudik Lebaran 2022 ini, kasih tips mungkin ya ke teman-teman Jawa Radar Madiun yang sekarang lagi lihat kita, lagi dengerin kita, yang mungkin akan berangkat mudik nih. Mungkin ada tips-tips supaya perjalanannya lancar, kemudian terhindar dari kecelakaan, kemudian lebih nyaman lagi perjalanannya. Ada beberapa himbauan mungkin dari Bapak Kasat Lantas. Kalau masalah muda ini, kalau masalah untuk keamanan dulu ya, keamanan termasuk keamanan rumah yang paling penting adalah saat meninggalkan rumah silakan barang-barang penting kalau misalnya bisa dibawa, jangan ditinggalkan di rumah. Dalam artian yang mungkin harta bergerak, surat-surat berharga. Atau mungkin dititipkan, kalau takut ada apa-apa di jalan pun bisa dititipkan ke orang yang terpercaya, entah tetangga, orang tua atau apa. Nanti kunci rumah yang benar dulu sebelum berkendara, dipastikan keadaan ban, kampas rem, kampas kopling itu yang paling penting. Kalau udah berjalan masalah lalu lintas ya, masalah lalu lintas, kampas rem, kampas kopling, rem, radiator, udah itu harus semua wajib dicek. Apalagi kalau kendaraan itu nggak pernah dicek up selama setahun. Nah, itu dia. Karena saya juga sebenarnya dulu sebelum jadi Kasat Lantas saya pelaku perjalanan mudik juga. Dan itu yang saya lakukan terus. Kemudian yang penting ban dilihat apakah sudah aus atau udah tipis atau masih tebal. Kalau udah tipis ya nggak apa-apa lah, ngemodal dikit beli lagi yang ban yang baru. Nyawa dengan harga segitu sama, apalagi yang diangkut itu bukan hanya satu orang, satu keluarga. Jadi intinya keselamatan nomor satu. Betul. Itu kemudian pada saat berkendara tetap masalah konsentrasi. Ya silahkan selera yang masing-masing, mungkin ada yang mau buka jendela biar kena angin jadi nggak ngantuk lah atau gimana, pokoknya cari masing-masing. Pokoknya kita harus fokus gimana caranya kita tidak mengantuk saat berkendara. Kalau saya pribadi saya punya tips buat diri saya sendiri dulu kalau nyetir itu, setel musik kenceng-kenceng, lagu kesukaan kita, AC tetap nyala tapi pintu jendela itu saya buka. Jadi kan namanya di tol itu kan suara angin itu kita gimana mau merem kalau udah kayak gitu. Itu salah satu trik saya. Cuma ini salah satu contoh saja. Tips ala saya. Cuma sebenarnya kalau musik jangan terlalu gede-gede juga lah. Nanti ada orang ngelakson nggak kedengeran. Makanya puter musik yang sesuai selera. Cukup sesuai selera. Volumenya mungkin bisa tetap didengar,
nggak sampai ganggu konsentrasi. Kemudian buka jendela. Di kena angin itu udah rasanya udah ngobati ngantuknya kita. Oke. Nah, mungkin yang lain ada mau makan permen kah, makan kacang atau apa, ada segala macam cara masing-masing. Betul. Yang penting kita fokus harus selalu terjaga. Nggak boleh namanya kita itu namanya kecelakaan di tol itu hanya sepersekian detik saja sudah lewat gitu. Iya, betul. Karena ya kita nggak akan pernah tahu kapan bencana atau malapetaka datang, ujian datang. Kadang kita sudah mempersiapkan banyak hal terkait mudik, nggak akan ngantuk nih, udah sehat. Ya sehatnya sehat gitu ya, tapi kadang begitu sudah kejadian baru saya menyesal gitu kan. Ya benar. Karena yang namanya persiapan harus benar-benar matang banget teman-teman, apalagi ini juga sebuah perjalanan ya, bawa keluarga, bawa orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, otomatis bagaimana caranya kita bisa mengantarkan diri kita sendiri juga ke tujuan ya. Kita akhirnya bisa ketemu sama orang-orang tercinta, orang tua atau siapapun itu yang kita kangenin, supaya tetap semuanya sehat, aman di jalan, terus juga lancar perjalanannya. Betul. Tanpa ada kendala apapun. Terus mungkin tambahannya ini ya, kalau capek ya mampir ke rest area. Pokoknya kalau saya dulu sudah kerasa ngantuk walaupun dikit. Iya. Saya lebih baik ke rest area dulu. Ya. Walaupun hanya sedikit, masih tahan. Udah gak usah dipaksain deh. Saya dulu pernah kejadian kayak gitu, masih tahan nih, ternyata hilang saya waktu zaman SMA waktu nyetir itu. Hilang gimana? Ya maksudnya langsung hilang tidur. Oh iya. Bangun udah nabrak. Dari sana saya belajar mau ngantuk sedikit pun sudah kerasa, lebih baik istirahatkan saya. Nah, belajarlah dari Kasat Lantas Polres Madiun. Seorang Kasat Lantasnya dulu pernah kecelakaan juga. Dan ini bisa menjadi pelajaran juga buat masyarakat, biar dikasih contoh dulu masyarakat jangan sampai gitu ya. Mas Firman, Kasat Lantas Polres Madiun, AKP Firman Widya Putra. Terima kasih. Tos lagi ya. Orang Bandung nih, polisi hits. Kumaha damang ya. Orang Bandung kan gitu dong. Iya. Pokoknya sih semoga obrolan kita di Radar Madiun Podcast bisa menjadi tambahan edukasi dan juga informasi buat teman-teman semuanya, apalagi untuk mempersiapkan rencana pulang kampung aka mudik 2022 di Lebaran ini, yang sepertinya akan lebih meriah daripada 2 tahun terakhir, karena mungkin pandeminya sudah mulai bisa terkontrol, teman-teman bisa kembali lagi pulang kampung, bisa kembali mudik, dan mungkin beberapa hal yang tadi juga sudah disampaikan semoga bisa menjadi atensi teman-teman juga untuk melaksanakan perjalanan, mulai dari keselamatan, mulai dari mungkin ada beberapa titik-titik rawan macet yang mungkin bisa dicari solusinya, bisa dicari jalan tengahnya supaya juga tidak terjebak di kemacetan dan bisa segera pulang kampung dengan selamat dan nyaman. Itu mungkin bisa dijadikan catatan tersendiri ya. Dan sekali lagi buat teman-teman semuanya mempersiapkan mudik, semoga perjalanannya menyenangkan, perjalanannya aman sampai tujuan. Amin. Dan jangan lupa, jangan khawatir, akan ada para petugas yang akan membantu berbagai macam keperluan dan juga melancarkan perjalanan kalian, khususnya dari Polres Madiun ya, di beberapa titik nanti untuk bisa masuk ke Madiun sendiri ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, AKP Firman Widya Putra sudah mampir-mampir ke Polres Madiun. Dan buat teman-teman semuanya, itu dia obrolan kita barengan sama Kasat Lantas Polres Madiun, AKP Firman Widya Putra dari Bandung. Terima kasih. Ganteng ya. Biasa ya. Jangan lupa buat teman-teman juga selalu ikuti konten-konten kita di Radar Madiun TV di YouTube channelnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Semoga podcast untuk episode kali ini juga bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan perjalanan mudik Lebaran 2022. Saya Toren Durmida dan juga AKP Firman Widya Putra pamit untuk episode kali ini. Selamat mudik. Sampai ketemu lagi. Bye.